Nggak jarang sih, di rumah juga tiap hari ngaji. Cuman nggak intens gitu kan. Jika mencintai karena saya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ya di media Tegalwaru, yang mana kita kedatangan tamu sangat muda sekali ya, ini umur 20 tahunan. Ini eh, rekan saya di samping saya, bisa kita gali ya informasi-informasi tentang perjalanan hidupnya, tantangannya, dan untuk kita motivasi, inspirasi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Langsung saja kita pertanyakan ya, siapa namanya dan pendidikannya dari mana. Biodatanya langsung saja kita tanyakan. Saya naminate kan, Abi. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Nur Yakin, untuk nama asli itu ya. Tapi untuk kerabat-kerabat sering memanggil saya itu Kikin gitu. Jadi itu nama pasarannya gitu. Nama panggilan. Iya, iya. Berarti saya bisa panggil Kikin dong? Iya bisa dong. Bisa. Mau bro apapun lah. Siap. Siap. Kalau sis boleh? Sis itu untuk perempuan dong. Masa saya cantik? Saya panggil rekan aja ya, rekan Kikin. Bisa. Lanjut saja Kang Kikin. Untuk pendidikannya dari mana sih? Awal dari SD gitu. Pendidikan Kang Kikin gimana gitu? Oh, untuk pendidikan ya. Saya itu pertama sekolah dasar itu di SDN 2 Citalang. Di mana itu SD 2 Citalang? Kebetulan untuk lokasi sekolah dasar yang saya tempuh gitu di sekolah dasar berada di Desa Citalang. Kecamatannya? Kecamatan Tegalwaru dong. Iya. Itu untuk lokasi sekolah dasar saya. Terus SMA apa SD? SD doang sekolahnya? Ya harus sesuai sesudah SD itu kan SMP ya. SMP. Nah, ya. Kebetulan saya untuk sekolah menengahnya itu tidak di SMP, tetapi di MTS. Tapi masih sederajat ya. MTS yang saya tempuh itu di MTS Nurul Amal. Nurul Amal di mana itu kan? Nurul Amal itu berada di Desa Karoya. Oh iya. Ya, Desa Karoya. Kecamatan Tegalwaru, masih di Kecamatan Tegalwaru. Namun untuk jarak lebih jauh dari sekolah dasar saya. Dari tempat tinggal. Dari tempat tinggal saya lebih jauh. Nah, kebetulan saya sudah lulus dari sekolah menengah dari MTS Nurul Amal yang berada di Kampung Cisalak itu ya. Ya. Saya melanjutkan ke sekolah menengah atas atau SMA, tetapi saya bukan di sekolah negeri, tapi di swasta. Di swasta. Di mana itu, Kang? Kebetulan lebih jauh lagi dari sekolah menengah saya. Di MA Al-Mutohar yang berada di Pleret. Kecamatannya Pleret. Ya, kecamatan Pleret yang ada di Lombok itu di Palinggihan. Nah, saya sesudah MTS itu langsung keluar ke kecamatan lain gitu. Ya, kebetulan saya langsung ke kecamatan, jadi lewat kecamatan gitu. Oh, iya. Jadi, nah awal mulanya sebetulnya kan untuk sekolah itu saya sudah di sekolah menengah atau di SMP itu ya di MTS. Yeah. Saya kan ditanya oleh orang tua mau diterusin apa gimana, apa mau mondok, karena kebetulan kan saya basicnya tuh dari keluarga itu kebanyakan basicnya pesantren gitu. Ini menarik nih untuk dibahas. Nah, itu keluarga Akang gimana? Apa keluarga? Ya tadi kan keluarga pesantren ya. Iya. Nah, dari mana sih yang pertama gitu dari pesantren itu? Apa dari kakek? Apa dari mana gitu pertamanya? Jadi untuk basic
keluarga saya itu rata-rata gitu ya, semuanya anak-anak pesantren. Jadi Anak kiai lah itu. anak kiai lah. Jadi religius semuanya untuk Ya. keluarga saya. Nah, untuk dari keluarga kan kebanyakan itu yang dipentingkan itu ilmu agama, jadi kereligiusannya lebih lebih tinggi lah gitu. Ya. Jadi saya juga termasuk orang yang keluarga yang berbasis agama gitu. Nah, kebetulan sesudah MTS itu saya ditanya dulu oleh orang tua, oleh orang tua itu, mau sekolah mau dilanjutin apa gimana, apa mau pesantren gitu. Nah, awal mulanya saya mau pesantren. Awal mulanya. Iya, awal mulanya saya mau pesantren. Tapi Karena saya kan mikir, saudara-saudara saya juga kan pesantren gitu. ya, Ngaji semuanya. bisa ngaji lah gitu. Ya, meskipun ya saya juga di rumah bukan nggak ngaji gitu ya. Sama saya juga ngaji. Namun kan kalau untuk ilmu agama itu harus lebih ditingkatkan atau harus lebih diintenskan kan kalau Ya. belajar agama itu. Nah, ditanya mau pesantren apa mau sekolah lanjutin. Kalau nah waktu waktu itu saya mau pesantren. Namun kata orang tua saya silakan. Cuman kalau dari zaman sekarang gitu ya minimal harus pendidikan juga kan penting. Ya. Tidak hanya Lulusan SMA lah gitu. ya minimal lulus SMA gitu, punya ijazah SMA gitu. Nah, dulu itu kan saya juga di rumah ngaji gitu. Kata orang tua saya, sekarang mah mending sambil sekolah dulu, minimal sampai SMA Ya. gitu. Ngaji kan di rumah juga berjalan gitu ngaji. Cuman gak intens kan kalau misalkan sambil sekolah itu. Terus untuk sekolah, gimana kalau misalkan menurut saya ya, dulu itu orang tua saya ngomong, gimana kalau sambil pesantren. Oh, non mondok apa sekolah sambil mondok Mondok gitu. itu kan di Al-Mutar itu kan ada pesantrennya. Iya, iya. Di Al-Mutar itu ada pesantren. Cuman untuk waktu itu karena mungkin di rumah juga ngaji gitu. Mending ngaji mah di rumah, terus sekolah di Al-Mutahar Iya, gitu. Mutahar. Jadi bikinnya gitu. Terus berjalanlah gitu. Saya masuk ke Al-Mutahar. Tidak sambil mondok, cuman pulang pergi gitu pakai Oh, pulang kendaraan. pergi. Ya, Berarti nggak sambil mondok dong kalau gitu. nggak sambil mondok Cuman kebetulan sekolah doang. sekolah doang di Al-Mutar itu. Nah, jadi untuk ngajinya saya di rumah saja. Oh, di rumah saja. Nah, cuman kalau sambil sekolah itu kan perlu fokus. Jadi pulang pergi sekolah dalam Mutahar gitu. Jadi untuk pendidikan dari SD sampai SMA itu sampai ke aliyah gitu di Al-Mutahar. Nah, setelah aliyah itu apa kuliah apa gimana? Nah, menarik nih untuk dibahas ya. Jadi sering berjalannya waktu saya sekolah di Al-Mutar itu, jadi lebih banyak teman-teman yang apa gimana? sesudah lulus kuliah itu lebih apa? Setelah lulus aliyah, Ya, kuliah. aliyah. Jadi di aliyah Al-Mutar itu saya sering ngobrol dengan teman-teman itu kan kebanyakan orang teman-teman saya kebanyakan yang kuliah gitu diterusin kuliah. Cuman di sini saya juga ngomong ke orang tua gimana kalau kuliah. Cuman orang tua ngomong untuk kuliah mungkin untuk sekarang enggak gitu enggak. Yang pertama itu kendalanya pasti masalah ekonomi ya, biaya. Jadi untuk sekolah SMA juga kan saya lumayan berat lah untuk masalah ekonominya gitu. Nah, karena saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman kan kebanyakan teman yang melanjutkan kuliah ke
luar kota gitu ya, ke Ada Bandung. keluar negeri ya? Ada yang keluar negeri juga ada. Jadi kan saya tertarik, saya pengen di hati saya juga kan dulu itu pas SMA pengen kuliah gitu. Cuman kan terkendala untuk Biaya biaya ekonomi. gitu, ekonomi. Jadi niat saya juga pengen kuliah itu terhambat lah, Ya. terhambat. Ah, saya juga pas itu pas lulus kuliah itu, lulus SMA itu, Lulus Alia. ya lulus aliyah. Jadi saya mikir dulu mungkin tidak untuk sekarang untuk kuliah. Cuman saya berdoa mudah-mudahan ada rezeki untuk kuliah gitu. Nah, tapi ada rezekinya, ada gak? Nah, sudah aliyah itu saya nganggur 1 tahun tuh. Oh, 1 tahun nganggur Iya, dulu. 1 tahun nganggur. Bukan nganggur sih, cuman nggak dilanjutin ke pendidikannya. Belum, bukan enggak ya? Iya, belum dilanjutin. Cuman di rumah saja lah, ngaji gimana gitu. Kegiatan-kegiatan di rumah. Nah, sudah setahun ada info. Info apa? Tunggu dulu. Sebelum ada info itu, saya kebetulan ikut organisasi. Oh, ikut organisasi. Iya. Organisasi apa? Dulu itu saya ingat pas 2019. 2019. Iya. Oh, berarti lagi kelas 3 ya? Kelas 3. Masih 2019 itu saya ikut organisasi di kecamatan saya. Nah, untuk organisasi tersebut saya ikutan di 2019. Jadi awal mulanya itu saya ikutan, sebetulnya saya belum tahu apa-apa gitu. Belum tahu apa-apa tentang organisasi tersebut. Berarti dijebak ya gitu. Bisa jadi dijebak lah awal mulanya gitu. Awal mulanya dijebak. Ya. Gitu. Tapi sekarang gimana dari organisasi itu? Apa nyaman apa gimana? Enggak, sebelum itu saya diceritain dulu ya untuk awal mula saya masuk tuh. Oh iya, boleh. Jadi saya kan ada paman gitu ya. Paman kebetulan termasuk di kepengurusan di organisasi tersebut. Iya. Paman itu. Nah, saya dipanggil tuh sini katanya mau ada apa ngobrol gitu, katanya mau ngobrol, kita ngopi katanya. Itu awal mulanya saya ingat tuh pas 2019 saya pas saya kelas 3 aliyah itu. Siap. Nah, terus saya datanglah ke rumah paman saya. Pas sampai di rumah paman saya itu ramai banyak orang. Saya nggak tahu lagi ngapain gitu. Cuman di sana tuh banyak anak-anak muda ya sepantaran saya gitu. Lagi ada acara-acara gitu. Nah, terus saya itu disuruh ikutan ngumpul sama orang-orang tersebut. Kan saya bingung gitu. Kan tadinya dipanggilnya itu kan buat ngobrol ngopi gitu kan. Iya, tapi pas di sana ikut ngumpul gitu. Ya, ngumpul sama teman-teman. Nah, berjalan tuh saya juga bingung ini apa gitu. Gak tahu ngapain gitu. Saya juga baru tahu gitu. Terus sering berjalan waktu. Nah, saya baru tahu bahwa itu organisasinya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi dulu tuh saya pas masuk ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu pas 2019 tuh ikutan Makasta. Makasta. Ya kan itu jenjang pertama organisasi tersebut. IPNU lah kalau misalkan. Kalau di sekolah mah masa pengenalan lah gitu ya. Nah, itu kan di IPNU itu saya Makasta di 2019. Itu juga tidak sengaja lah. Jadi nggak ada niat untuk ikutan gitu. Cuman dipanggil sama teman untuk ikutan gitu. Yeah. Terus ya bisa lah lebih ininya dijebak gitu. Cuman pas beres itu ya acara Makasta itu kan 2 hari gitu, 2 hari. Yeah. Yang lain mah kan ada persiapan bawa buku, bawa peralatan gitu ya. Yeah. Untuk acara tersebut. Saya kan habis sholat asar tuh
Ingat habis sholat asar pakai peci, pakai koko, pakai sarung gitu. Habis sholat asar ke sana orang lain pakai baju putih, celana hitam, itu Pakai bawa baju peralatan. putih, oh. Iya, Bawa makan bawa juga ya. makan. Saya enggak persiapan. Yang lain eh, bayar gitu kan. Kalau itu acara tersebut kan ada HTM-nya gitu untuk makan-makan gitu, untuk Iya. makan untuk konsumsinya gitu. Nah, saya enggak ada persiapan sama sekali. Saya ikutan, suruh ikutan. Saya sudah tuh beres acara maksa tersebut, saya tidak aktif Selama berapa tahun? selama setahun. Oh, Jadi sesudah maksa itu saya vakum enggak. Cuman kan saya masuk itu tidak ada niatan itu iya pertamanya, gak tahu mau ngapain gitu ya. nggak tahu mau ngapain. Jadi vakum tuh satu tahun saya habis maksa itu. Cuman, karena kan saya nggak ngerti gitu ini buat apaan sih IPNU itu, Iya. apa sih IPNU itu gitu, nggak ngerti sama Harus sekali. ngapain Nah, gitu. ngapain tuh nggak ngerti. Nah, seiring berjalannya waktu saya tidak ada komunikasi atau tidak berinteraksi di organisasi IPNU. Nah, ada tuh guru saya yang pas di MTS, Iya. namanya Pak Samid. Nah, itu kan kebetulan Pak Samid itu sebagai ketua, Pengurus. masih pengurus ya, pengurus di organisasi NU. Dan juga Pak Samid itu ketua IPNU pertama di Kecamatan Di Tegalwaru. Kecamatan Tegalwaru. Ya. Nah, itu kan saya keajar sama dia pas di MTS. Di MTS ya. Ya, dia manggil. Di Nurul Amal berarti ya. Ya, pas di Nurul Amal. Dia manggil tuh. Katanya mau kuliah gak? Katanya mau kuliah gak? Nah, ini rezekinya itu berarti ya. Nah, berarti Ya. selama saya berdoa sesudah lulus kuliah itu, Alia itu. mudah-mudahan ada rezekinya. Nah, berarti 1 tahun kemudian tuh dikabul tuh doa Alhamdulillah saya. ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Samid itu manggil, nawarin untuk beasiswa. Nah, bisa. Beasiswa. Iya, beasiswa. Cuman pas eh, pas waktu itu saya mikir-mikir dulu, mana ya diambil apa jangan. Cuman ngobrol dulu sama orang tua, ya sudah sok. Kalau misalkan ada beasiswa mah, mudah-mudahan nggak ada Biaya yang biaya lain yang gitu. lain gitu. Nah, ya saya ikutan. Nah, pas pertama tuh ya, pas pertama saya ikutan beasiswa itu, pertama tuh saya daftar di Indramayu. Oh, Indramayu. Iya, Indramayu. Indramayu itu di Indramayu lah. Indramayu ya. Ya eh, di luar kota gitu Oh, kan. di luar kota. Luar Jauh-jauh berarti ya. Itu jauh. Jadi pertama saya itu ikutan program beasiswa itu daftarnya di Indramayu lewat Pak Samid itu. Nah, saya udah berproses terus persyaratan-persyaratan. Tinggal tes, besoknya tes. Cuman Pak Samid itu manggil ada info lagi, katanya ada beasiswa di Purwakarta juga. Iya. Cuman harus besok. Itu infonya malam. Oh, persyaratannya harus besok Iya, dikumpulin. besok harus kumpul ke Purwakarta. Kalau misalkan mau tetap di sini ke Indramayu, silakan. Kalau misalkan mau pindah di Purwakarta yang dekat, silakan. Oh, berarti ada dua opsi. Ada 2 opsi tuh pas Jadi waktu itu. bingung keputusannya ngambil yang mana gitu. Ya, cuman saya mikir-mikir dulu, kalau misalkan yang jauh gitu. Yang pertama, jauh dari orang tua, Ya, takut ngeluarin biaya biaya lebih gitu. lagi. Tanya gua kamu baca. Oh, lancar. Tapi masih Tenang. masih pendidikan. Ya, soalnya menarik katanya untuk dari pendidikan gitu ya. Ya, terus habis itu saya putuskan untuk ikutan daftar juga di Di Purwakarta. Purwakarta. Ya, persyaratan semalam saya persiapin, dikirim, nah besoknya langsung ke Purwakarta. Nah, berjalan, akhirnya di Purwakarta juga diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti saya diputuskan Berarti itu tahun berapa itu Kang? Masuk tahun 2021. satu ya. 2021. Nah, saya putuskan untuk kuliahnya di Purwakarta. Oh, iya. Nah, jadi intinya saya itu sampai sekarang saya masih kuliah semester akhir. Sekarang kan saya lagi menyusun skripsi gitu. Skripsi ya. Ya.
Nah, jadi intinya saya mendapatkan beasiswa ini, alhamdulillah barokahnya itu kan berarti pertamanya itu gara-gara saya ikutan organisasi. Organisasi, ya betul. Ya, Jadi penting ya untuk ikutan organisasi itu penting menurut supaya saya, kita banyak relasi. menemukan peluang-peluang gitu ya, Iya, peluang-peluang, menemukan peluang, banyak relasi. banyak relasi juga ya. Jadi kan info-info dari orang lain kalau kita cuman di rumah Di saja kan, rumah saja tidak ikutan apa-apa gitu ya. ya kan, jadi relasi itu sedikit. Ya Nah, betul. alhamdulillah karena saya ikutan di IPNU, Yang tadinya dijebak gitu ya, ya. ya saya jadi jebak, saya nggak ada niatan untuk aktif di organisasi tersebut gitu. Cuman pas waktu itu pas Samin juga ngomong kalau misalkan mau beasiswa tersebut harus aktif di IPNU. Ya, Nah, saya juga pas pas waktu itu berniat ya mudah-mudahan eh, beasiswanya lancar, saya juga akan aktif aktif di di IPNU. IPNU. Berarti kalau gitu mah eh, organisasi itu karena beasiswa dong. Nah, awal mulanya, Enggak. iya, awal mulanya karena beasiswa gitu kan. Wah, saya kan udah dikasih nih rezeki lewat organisasi tersebut. Berarti saya harus ada feedback dong Iya, ke betul. organisasi tersebut. Nah, saya aktif lah di sana. Cuman awal-awalnya kan ya kepaksa gitu. Tapi Namun sekarang mah udah terbiasa berarti. terbiasa, dan emang di organisasi IPNU itu emang seru gitu. Jadi kita banyak Oh, teman, banyak relasi. organisasinya itu ya. IPNU, Oh, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi selama saya di organisasi IPNU itu, saya banyak belajar gitu. Yang tadinya awalnya gitu saya introvert gitu ya. Jadi jarang ngobrol sama orang-orang gitu. Ngobrol, jadi gak bisa ngobrol sama orang-orang berarti gitu. sebelum kayak gini itu gak bisa ngobrol ya. Iya, maksudnya bukan gak bisa ngobrol, gak biasa Gak ngobrol. biasa ya. Ya, gak biasa. Tapi selama saya di IPNU gitu pas masuk, dan kebetulan saya langsung pas tahun berapa ya, saya itu ditunjuk jadi ketua IPNU. Ketua IPNU ya. Iya, kebetulan pas tahun berapa, 2022 kalau nggak salah itu, 2022, ya 2022. Nah, saya ikutan tuh, kan baru masuk tuh, baru Ya, masuk, jadi saya masih awam tentang organisasi IPNU itu, organisasi itu. masih awam, belum tahu IPNU ke IPNUan itu, belum tahu Pergerakannya belum tahu pergerakan, gitu. belum tahu gitu. Terus visi misi dari organisasi IPNU itu belum tahu. Cuman saya kepilih jadi ketua IPNU pas waktu itu. Berat dong kalau gitu. Berat, saya bingung juga pas waktu itu. Seberat besi apa seberat kapal? Seberat kapas 50 kilo lah. Jadi Besi lima berat. puluh kilo gitu. Jadi memang berat gitu. Jadi saya bingung mau ngapain nih. Kok saya jadi ketua gitu kan. Kenapa kan masih ada kader-kader yang lain yang sudah senior lah gitu, yang senior, yang sudah lama di IPNU gitu. Yang mumpuni gitu. Ya, yang mumpuni untuk keilmuannya gitu, untuk pengalamannya. Pengalamannya. Kenapa harus saya? Cuman ada satu senior bilang ke saya itu, di NU itu, di organisasi IPNU itu, yang jadi ketua itu bukan pilihan orang, tapi itu dipilih sama jadi nasib lah, bukan bukan pilihan orang, jadi Jadi guys, takdir lah. takdir. Jadi takdir itu emang yang jadi ketua itu pasti, meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang organisasi, tapi yakin dia pasti bisa membawa organisasi tersebut. Sesuai dengan namanya ya. Ya, Yakin. yakin, saya kan Mama dulu yakin, pasti yakin. Dengar-dengar sudah ini ya, udah mempunyai usaha gitu. Ya, ada usaha dikit-dikit lah. Sekarang usahanya masih jalan, gimana sih caranya awal mulanya gimana gitu. Mendirikan usaha itu gitu. Oh, untuk usaha saya, Iya. jadi usaha saya itu kan kebetulan saya sekarang lagi membuka usaha tentang ini, apa, penjualan pulsa gitu, Oh, konter, konter. Jadi agen pulsa.
saya membuka usaha itu kebetulan ya memang untuk modal pertama itu kan kebanyakan dari orang tua sih, dari orang tua. Cuman yang ngelola itu kan saya gitu. Nah sekarang saya sedang usaha itu counter menjual pulsa, voucher Oh, gitu voucher ya, menjual kartu gitu. aksesoris gitu. Nah itu. Cuman gini untuk usaha kan pasti banyak tantangan, terus banyak eh, hambatan gitu ya, Hambatan, tantangan. hambatan-hambatan. Pasti yang pelaku usaha itu yang pertama yang mau buka usaha ya, pertama itu tentang modal, Ya, tentang modal. modal. Jadi usaha saya cerita dulu ya untuk usaha saya ini. Dari dari dulu memangnya saya pas semester berapa ya itu? Semester 2 kan itu ada untuk biaya hidup ya, biaya Ya, hidup living dari cost gitu ya. living cost itu dari beasiswa itu. Nah, saya punya niatan untuk menyisihkan menyisihkan apa dari beasiswa Dari itu beasiswa. untuk membuka usaha konter. Saya Oh, dari dulu udah dari dulu jadi sebenarnya. modalnya itu awal mulanya dari dulu gitu ya. Dari dulu Oh, saya dari nabung. dari disisihkan dari uang living cost itu untuk membuka usaha. Nah, cuman memang kebetulan waktu itu keperluan saya banyak gitu, keperluan dari kampus maupun dari eh, rumah gitu, jadi jarang kekumpul gitu. Tapi itu kan untuk membuka usaha tuh kadang-kadang kita itu takut gitu. Apalagi yang masih muda-muda, masih amatir lah gitu untuk membuka usaha sendiri. Nah, Hmm. itu apa awal mula itu ada kepikiran gitu. Pasti pasti, cuman itu kan eh, tantangan gitu, tantangan Ya. bagi pelaku usaha. Ya. Nah, kebetulan kan usaha saya itu baru berjalan sekitar 6 tahun, 6 bulan, 6 bulan. baru 6 bulan, baru 6 bulan saya baru-baru ini, baru-baru. Kebetulan dulu itu orang tua bilang, kan orang tua juga udah tahu ya kalau saya pengen gitu buka konter. Cuman orang tua bilang ya nanti dulu lah, mudah-mudahan ada rezekinya yang lebih lebih banyak gitu. Jadi nggak bukanya itu nggak tanggung-tanggung gitu, langsung modalnya gede gitu. Jadi nggak menuntut. Tadinya kan saya maunya nuntut aja lah gitu, nabung nabung. Tapi kan kepake terus, jadi gak jadi. Terus alhamdulillah orang tua itu ada rezeki buat ngasih modal, Oh, buat ngasih modal. Saya belanja belanja persiapan untuk usaha gitu. Udah. Nah, sekarang udah berjalan 6 bulan. alhamdulillah ya. Berarti Ya, masih berjalan gitu. masih berjalan untuk Masih bisa usaha. bersaing gitu ya. Ya 6 bulan gitu. Cuman kan harus ada pengorbanan juga kan. Jadi selama saya 6 bulan itu ya, living cost juga saya pas pencairan itu saya gak pakai, cuman saya dipakai modal, dipakai beli peralatan gitu, peralatan di konter saya. Jadi si living cost itu saya cuman pakai berapa persen lah gitu, cuman paling 20%-nya. Jadi saya apa pakai, Tabungin. bukan ditabungin, langsung dipakai modal, dibeliin Oh, dibeliin peralatan-peralatan yang dibutuhkan di konter saya. oh ya. Jadi selama itu terus saya juga sampai sekarang itu kan dulu saya punya motor ya, alhamdulillah punya motor gitu tuh. Nah sekarang nggak ada, Kemana itu motor? kebetulan saya gade. Untuk apa? Untuk Untuk modal. modal Oh, bagus, bagus. Yang ya. penting masih bisa bersaing. Ya karena kan Ya, memang sudah saya katakan kan tadi ya, kalau usaha itu harus berani, harus berani, pasti ada resiko ada gitu ya risiko, intinya. terus harus berani, intinya harus Jangan berani, jangan takut ya. jangan takut. Meskipun kita punya modal sedikit, berani. Insya Allah kalau misalkan kita berani terus ikhtiar,
berjalan gitu. Saya juga di Pinkos nggak dipakai, langsung dipakai modal. Terus baru punya motor 1 tahun lah, itu motor baru 1 tahun saya gadein karena saya butuh lagi modal. untuk Buat permodalan gitu. ya buat Coba Kang tipsnya gitu, tips untuk para pemirsa yang muda-muda ya gitu untuk mendirikan usaha gitu. ya Lebih kalau, rincinya gimana gitu tipsnya gitu. kalau menurut saya itu cari dulu basic kita. Kita itu basicnya untuk usaha itu di mana, Oh, passionnya gitu. passionnya kita itu di mana. Dicari dulu passionnya Iya, gitu. jadi jangan gini, kalau misalkan kita passionnya itu jualan, tapi kita eh, politik gitu kan nggak nyambung Iya, gitu. iya. Jadi harus cari dulu passion kita, kemauan kita. Terus kalau kita usaha itu pengennya di mana? Terus harus berani gitu, harus berani. Jangan jangan takut gagal gitu. Iya, iya, Sekarang soalnya pasti ada risiko gitu di apa namanya jangan takut lah gitu terhadap risiko-risikonya gitu untuk iya benar kedepannya. harus gitu. Nah, Untuk kata-kata untuk hari ini ada kan untuk para pemirsa di media channel Tegalwaru gitu ya, jadi kan tadi sudah ngobrol ya panjang dari tentang biodata ya, data, terus pendidikan. pendidikan, organisasi yang saya tempuh. Nah, kita di yang pertama itu saya mau note itu ya di organisasi. Kadang kan banyak orang buat apa sih organisasi gak ada gunanya gitu Gak kan. ada duitnya gitu. Gak ada duitnya gitu. Jadi buat apa kan saya juga banyak orang yang ngomong gitu. Buat apa Ibnu gitu. Buat Ya, apa? Cuman kan kalau kita udah cinta itu, kalau kita udah cinta sama satu apa kegiatan atau sama satu profesi gitu, kita akan melakukannya meskipun banyak orang yang meragukan. intinya gimana kan intinya Ya harus cinta gitu, harus harus cinta cinta. dulu dalam objek apapun lah. Nah, saya ingat ada satu psikologi tentang cinta gitu ya. Tapi cinta juga kan bukan sekedar cinta. Misalkan kita ke orang gitu, cuman cinta doang, ngomong cinta doang kan nggak ada bukti, orang juga gak percaya. Ya, betul betul. Coba Kang gimana sih psikologi cinta Nah, itu? jadi ada satu psikologi cinta menurut saya itu, jika mencintai karena penampilan atau fisik itu bukan Coba cinta. Kang sambil lihat kamera. Oh, oke, siap. Jika mencintai karena kebaikan itu bukan cinta, tapi kagum. Terus ada lagi, jika kamu mencintai karena pandangan pertama itu bukan cinta tapi gairah. Jika kamu mencintai karena dia mencintaimu itu bukan cinta tapi empati. Terus jika kamu mencintai karena harta atau uangnya itu bukan cinta tapi tertarik. Nah, tetapi jika kamu mencintai sampai bingung, kamu bingung kenapa kamu mencintainya, bahkan sampai rela berkorban, maka sudah dipastikan kamu beneran cinta. Oke, bagus sekali ya untuk kutipan quotesnya untuk hari ini. Nah, alhamdulillah ya dari awal sampai sekarang gitu berjalan dengan lancar dan banyak inspiratif dari rekan kita, rekan Kikin ya, inspiratif untuk kehidupan anak muda gitu. Eh, Mungkin segitu saja ya untuk hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe-nya media channel Tegalwaru. Oke.